lagi di Learning Journal pertemuan ke-7 di mata kuliah Public Speaking. Yeay. Baik, kali ini kita bakal ngebahas urgensi gaya public speaking dan persiapan pada public speaking. Yang pertama ada urgensi public speaking. Public speaking itu penting karena membantu yang pertama mengembangkan diri dan kepercayaan diri, yang kedua mempengaruhi dan meyakinkan orang lain, yang ketiga menyampaikan ide secara runtut dan jelas, yang keempat itu ada memimpin rapat, diskusi, dan presentasi, yang kelima ada membangun kesan pertama yang baik melalui sikap, senyum, dan komunikasi. Poin kedua yaitu ada gaya public speaking. Gaya public speaking itu dapat dibedakan menjadi 3 bagian. Yang pertama ada berdasarkan tujuan. Kalau berdasarkan tujuan tuh kayak informatif atau memberi informasi. Informatif, persuasif, kayak informasi itu kan memberi informasi, persuasif itu mengajak, dan rekreatif itu menghibur. Yang kedua itu berdasarkan gaya bicara. Nah, yang berdasarkan gaya bicara itu kayak ekspresif, perintah, pemecahan masalah. Yang ketiga ada berdasarkan penyampaian, membaca naskah, hafalan, spontan atau impromptu, dan menggunakan poin-poin seperti itu. Yang ketiga ada persiapan pada public speaking. Yang pertama, persiapan public speaking itu ada dibagi menjadi beberapa poin. Yang pertama itu jangka panjang. Di dalam jangka panjang tuh kita membentuk pribadi yang baik, itu menambah wawasan dan sering berlatih. Dengan menambah wawasan kayak misalkan cari-cari referensi apa yang bakal kita sampaikan, atau bakal kayak gaya public speakingnya seperti apa gitu teman-teman. Dan juga sering-sering berlatih. Yang kedua ada jangka pendek. Nah, jangka pendek tuh kayak menentukan topik, memahami audiens, mengumpulkan bahan, dan memilih metode. Nah, menentukan topik tuh dan memahami audiens itu penting teman-teman, karena kalau misalkan kita tidak memahami audiens dan memahami audiens, jadi kita belum tentu menemukan topiknya gitu. Gimana ya? Jadi kayak kita harus paham dulu audiensnya siapa, dan kita baru bisa menentukan topik apa yang bakal kita bahas gitu. Dari situ kita bisa mengumpulkan bahan-bahannya dan memilih metode dan gaya public speaking seperti apa yang bakal disampaikan gitu. Yang terakhir tuh ada latihan penyajian. Nah, kayak ini tuh kayak melatih mimik, gestur, kontak mata, penampilan, dan kepercayaan diri. Itu masuk ke dalam gaya-gaya public speaking, teman-teman. Dengan penampilan kita yang rapi, itu juga bisa menambah kepercayaan diri kita, teman-teman. Intinya, keberhasilan public speaking itu ditentukan oleh pemahaman urgensinya gitu, pemilihan gaya yang tepat, dan persiapan yang matang. Kalau misalkan pemahaman urgensi kitanya kurang, itu mungkin akan acak-acakan gitu teman-teman. Jadi kita harus tepat memilih pemilihan gaya yang tepat, terus juga topik yang dipilih tepat sasaran gitu, dan juga persiapan yang sangat matang sekali teman-teman. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.